Oke, malam semuanya. Balik lagi ke podcast Bagi Horor malam ini. Jadi, untuk tema malam ini kita akan mengangkat tema horor-horor lagi seperti biasanya, tapi kita nggak sendirian. Jadi, kita mau manggil satu orang nih yang bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Dia bersedia untuk menceritakan beberapa pengalaman horor yang dia alami. Jadi, kita panggil aja di sini udah kedatangan Kak Nining. Halo Kak Nining, selamat malam. Halo, malam. Oke, eh, jadi Kak Nining sebelumnya terima kasih banget udah mau join sama kita di sini untuk bagi cerita horornya pada kesempatan kali ini. Boleh dong di-spill sedikit-sedikit ya kejadiannya. Kira-kira ini emang udah sering ngalamin kejadian horor kayak gini atau emang untuk pertama kalinya atau gimana nih? Kalau misalkan untuk yang pertama kalinya itu sebenarnya udah lama ya. Oh Itu gitu. dari semenjak masuk SMP. Cuma untuk kayak lebih dalamnya lagi nih, widih lebih dalamnya lagi. Terusnya kayak bener-bener pengalaman bener-bener di depan mata gitu ya. Itu tuh cerita ini tuh waktu mau kenaikan kelas 11. Sorry, kelas 10. Oh Berarti berarti pas ini ada di. sekolah ya? Iya, Oh ini iya. masih di SMP sih, di kelas berapa ya? Sebentar. Oh, iya di kelas 8, di kelas 8, di kelas 2 SMP. Iya, Iya, jadi ceritanya tuh jadi gimana? Mau kayak langsung gimana? ceritain aja. Oke, boleh, boleh, boleh. Iya, jadi waktu itu emang di sekolah aku kan emang kalau setiap hari Sabtu itu kita biasanya setiap tahunnya ada acara apa namanya? Mabit. Nah, Mabit ini tuh singkatan dari Malam Bimbingan Iman dan Takwa. Kita biasanya tuh nginep di sekolahan kan. Jadi nginep di sekolahan ini kita biasanya tuh kayak apa namanya ya gitu maksudnya kayak sama-sama belajar tahfiz gitu kan dari sore hari sampai kebesokan paginya baru bisa pulang. Nah, jadi kejadian ini sih sebenarnya singkat banget sih dan awal mulanya tuh kayak waktu tidur itu sebenarnya kita tuh udah ada jam tidurnya ya. Jadi kalau di sekolah aku tuh kalau udah di atas jam 9 atau jam 10 itu kita semua tuh udah harus tidur semua. Dan posisi sekolah aku itu di jam 10 itu udah harus apa ya? Lampu itu tuh sebenarnya tuh dipadamin gitu, Iya, iya. gak ada lampu lah gitu ya. Oh, gitu. Ya itu emang emang di situ tuh dari dulu tuh kayak gitu gitu dan kalau dan penerangannya juga kalau di sekolah aku tuh nggak boleh Minim gitu kalau ya. di atas jam 10 gitu ya kayak mati lampu ya mati lampu maksudnya lampu udah dimatiin nih pokoknya penerangannya tuh nggak boleh ngaca terus nggak Oh, boleh nyisir juga gitu kan. Nah, sebelum ke puncaknya nih, sebelum itu tuh aku nih ada di aku tidur di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kelas dan aku tuh di kelas yang di tengah. Jadi gimana? Jadi tangga kan mm. naik ke atas kelas pertama. Nah, kelas tengah sama yang ujung. Nah, aku tuh yang di tengah ini gitu. Ya, oke. Nah, terus udah udah kayak gitu tuh di situ kayak udah ngerasa kayak eh ada yang teriak loh, ada yang gini-gini, pokoknya udah omongannya udah segala macam. Terus kebetulan di situ kakak pembimbingnya juga udah bilang kayak, ayo dong semuanya rapi-rapi, pokoknya udah harus siap-siap tidur, nggak boleh ada yang ngaca, nyisir gitu segala macam. Terus akhirnya kita nurut dong ya, kita nurut ya udah akhirnya kita apa namanya tidur. Nah kebetulan tuh kayak gak lama dari situ tuh kayak kita kan tidurnya kan kayak bener-bener kaki sama kaki gitu loh, ya Oh iya, yang kaki kita sama yang kaki. tidur di kelas gitu bukan? Iya, iya benar Iya, tidur di iya. kelas gitu. Oke, oke. Ya, jadi kan kita kan tidurnya kan kaki ketemu kaki. Heeh. Nah, ini untuk yang pertama kalinya aku kaget banget. Aku ngerasa kayak kok ada bayangan karena posisinya kan emang apa namanya? Posisinya kan emang itu kan kita kan di lantai 2, otomatis Hmm. jendelanya kebuka dong. Jadi ada cahaya dari luar gitu ya. Hmm. Nah, jadi pas aku ngerasain ada bayangan gitu, yang namanya juga gimana sih kalau misalnya kita tidur Iya, iya, selain di iya. kamar gitu tuh kayak nggak bisa gitu kan.
Terus akhirnya maksudnya buka mata sedikit sedikit kan. Tahu-taunya kayak loh, itu ada yang nyisir ya, sumpah. Hmm. Dan itu berdirinya pas banget di depan kaki aku. Maksudnya Oh duduknya tuh iya, pas banget di depan aku. Padahal kan itu harusnya tuh kaki ya. iya iya bener, Pokoknya di sama-sama situ tidur kan harusnya posisinya kan. dan otomatis kalau sama-sama kaki harusnya dia ngebelakangi depan-depanan sama aku dong. Iya iya iya. Tapi ini posisinya malah ngebelakangin aku. Di situ tuh nggak tahu aku pingsan, nggak tahu kenapa, aku nggak tahu, intinya aku tidur. Dan Hmm? emang di situ tuh di di sekolah aku tuh kalau misalnya kegiatan mabit, kita emang udah diwajibin bangun tuh di jam 3 atau jam 4 tuh kita udah bangun karena kita udah harus siap-siap untuk sholat tahajud dan tir ya. Iya, nah. Udah tuh. Nah, terus aku bangun di jam sekitaran setengah 4. Aku bangun, aku siap-siap. Kebetulan pas mau keluar kelas, aku tuh sama circle aku gitu kan. Kan dulu kan zamannya kita masih circle-circlean ya, mungkin Betul, sampai betul. mungkin sampai sekarang, cuma sekarang kayaknya udah minim banget. Ya jadi dulu maksudnya waktu mau turun ke tangga itu, Hmm? aku tuh berlima berlima orang. Jadi di depan itu ada aku dan temanku, dua orang di samping. Nah, di belakang aku tuh, di belakang kanan tuh ada dua orang teman aku. Nah, satunya lagi ada teman aku yang apa ya, maksudnya yang beda kelas dari aku gitu, yang beda kelas sama aku gitu. Dia tuh ada di belakang samping kiri aku. Terus tuh kayak kaget loh, kok ini anak nggak sama circle-nya gitu. Akhirnya kayak, yuk kita bareng yuk turunnya, kita bareng yuk wudunya, sholatnya gitu segala macam. Terus dia tuh kayak cuma diem aja gitu. Dia cuma Hmm. diem aja, gak jawab apa-apa. Terus pas aku tengok juga, pokoknya tuh dia pakai baju tuh serba hitam ya. Cuma yang jelas nih anak bener-bener putih banget, serius Wah, putihnya tuh kayak wah pucet lah ya. kayak nggak biasanya kan. Ya di situ aku tuh nyenggol temen aku, kenapa nih dia gitu. Terus cuma kayak ya udahlah biarin, yuk yuk bareng-bareng. Akhirnya kita turun sampai di tempat wudhu. Di situ kayak nyariin dong, kayak itu kemana gitu. Katakanlah si A ya, si A kemana, punya tadi ada di belakang kita. Oh mungkin dia udah duluan kali ya masuk ke musola gitu, Hmm. masuk ke musola gitu. Terus akhirnya kita, oh yaudah deh kita wudhu aja gitu. Terus kayak ngomong, kenapa sih, kenapa nggak bareng-bareng aja, kenapa nggak wudhu dulu baru nanti masuk, kenapa harus bolak-balik dulu naruh mau kena baru wudhu. Kita tuh mikirnya kayak gitu kan. Hmm. Ya, singkat cerita udah selesai, kita masuk ke dalam, ke musola putri ya, ke musola putri. Dan di situ aku kaget banget. Itu kan Kenapa, kenapa? posisinya kan rame banget. Itu Iya, itu iya. kan posisinya rame banget kan ya. Maksudnya kayak otomatis kita yang datangnya paling terakhir ya, aku kayak udah di jam 4 deh ya. Di jam 4 paling terakhir, kok yang kok udah pada kayak siap-siap apa sih namanya, lagi pada baca Quran gitu kan. Kayak udah mau siap-siap menjelang azan subuh gitu gitu. Terus kaget tiba-tiba aja dia lewat. Oh Yang iya. tadi bareng turun sama aku, dia lewat. Pas lewat, aku aku diam dulu tuh, aku kayak loh. Nge-freeze ya, mungkin nge-freeze ya bahasanya yang anak sekarang ya kan. Kayak diem Iya. dulu gitu. Terus Nah. aku manggilin dia kan, gitu. Iya kenapa, kata dia. Oh dia nyaut tapi kalau dipanggil. Nyaut, Heeh. nyaut. Terus tadi bukannya kita turunnya barengan ya, kamu mau kemana, aku naik gitu. Terus kata dia, oh iya udah selesai, mau pindah ke belakang, biarin yang belakang dapat bagian saf sholat di depan. Hmm? Terus aku bilang gini, coba buka kamu kena, aku pengen ngeliat baju gamis kamu gitu. Terus pas dibuka, dia pakai baju serba coklat. Oh, Terus aku di situ kayak langsung kaget, langsung kayak eh terus aku langsung nyenggol teman aku kan, tadi kita ngelihat, iya bener iya gitu. Terus kayak ya udah deh, mungkin itu ininya kali ya, gak apa-apa sih, maksudnya kayak
say hi gitu mungkin ya. Nah, oke. Tapi Ketemu yang kayak gitu kaget banget oh sih. iya. Tapi mau nanya dulu nih, emang sebelumnya di sekolahnya tuh emang dari kan biasanya kalau sekolah-sekolah itu kan banyak rumor-rumor horor kan, entah emang sekolahnya bekas tanah kuburan lah, atau rawa-rawa lah yang bikin aku sih cerita-cerita eh, di kalangan masyarakat nih, aspek masyarakat bukan maksudnya di kalangan kayak siswa-siswa ini jadi kayak emang udah apa namanya ciri khas lah gitu di suatu sekolah gitu. Itu emang 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 sebelumnya emang udah ada cerita-cerita horor kayak gitu atau emang sebenarnya nih sekolah sebenarnya baik-baik aja, cuman kok gue ngalamin ya atau gimana gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita cerita sama guru-guru di situ ya katanya, oh itu berarti Jin Korinnya gitu kan. Maksudnya Mm-mm. dan ternyata tuh bukan kayak aku doang gitu yang ngerasain kayak gitu. Ternyata tuh sebelum-sebelumnya tuh guru-guru pun ternyata tuh pernah juga Oh, ternyata pernah juga. dialamin Oh, dengan yang kejadiannya. sama atau berbeda? Iya, jadi yang mirip sama misalnya teman mereka gitu kan. Ya, Kalau aku oh, kan tadi temanku gitu kan. hmm. Walaupun temanku beda kelas, iya. Itu Hmm. aku sebenarnya tuh nggak sekali aja sih kayak gitu. Itu kan posisinya kan kayak pagi buta nggak sih, jam setengah empat, Oh iya, ya yang kan. yang emang masih pagi-paginya sih itu. Nah ini yang lebih epic lagi, kelas 12. Hmm? Ini semester satu sebelum kelulusan ya, ya semester satu ya. Ya ini siang hari ya. Oh Ini siang-siang aku siap-siap. kayak gitu. Iya, lucu banget sih. Jadi ini kan ceritanya kan kita kan istirahat siang, kita semuanya kita kebetulan sekolah aku tuh sholat zuhur dulu gitu kan. Habis sholat zuhur baru eh, rame tuh di kantin. Hmm. Nah, jadi waktu itu aku sempat beli minuman, minuman ya es gitu kan. Itu rame banget. Siang bolong tuh ya. Ya. Jadi aku datang, aku ngeliat temen aku ada di depan aku tapi seberang aku, sebelah kanan. Oh Aku gitu. ngeliat dia tuh lagi ngantri. Hmm. Aku bilang aku bilang gini, tumben beli es gitu. Biasanya kan suka bawa apa tuh namanya? Aku kan Tumbler. suka bercanda. Iya, aku suka bercanda. Biasanya bawa galon, kataku gitu kan sambil ketawa-ketawa. Terus dia tuh kayak cuma ngangguk, tapi nggak nengok aku ya. Dia ngangguk, nggak nengok aku. Terus aku kaget Ya. banget. Aku duluan yang dapet es. Harusnya kan dia duluan dong, karena kan Iya, dia iya. di depan aku gitu. Hmm. Nah, aku dapat es, terus aku balik ke teman-teman aku bilang dong ke teman aku kayak, tumben banget. Ternyata tadi ketemu sama ini loh. Biasanya kan maksudnya kan udah terkenal juga kan Iya. di kelas, dia tuh memang suka bawa bekal, bawa ini juga air juga gitu kan. Pokoknya oh ya mungkin lagi nggak bawa kali gitu. Akhirnya ya udah yuk kita balik karena kan bentar lagi kan kita udah mau masuk juga kan Hmm. beberapa menit lagi. Akhirnya kita balik ke kelas. Nyampe kelas aku sama teman-teman aku semuanya Iya. dia, aku ngelihat dia lagi kelar makan, udah kelar segala-galanya, dia lagi Tapi bawa ngobrol sama teman, tumblernya. dia bawa tumbler segede galon yang biasanya kita lihat. Terus kita tuh aku tuh teman-teman aku tuh pada ngomong gini, Fah seriusan gak sih Fah yang tadi kamu lihat? Serius, tadi ngelihat dia lagi ngantri es bahkan di depan gitu. Ya udah akhirnya ngedeketin temanku yang tadi kutemuin, terus aku ceritain, terus dia, oh ternyata Itu bukan kamu Korinnya. aja Fah, ternyata bukan kamu aja Fah. Kemarin kebetulan temennya dia ngelihat dia Lihat juga juga. sama kamar mandi tapi Oh, berarti emang udah biasa ya hal kayak gitu ya di sana tuh. Maksudnya bukan bukan iya. sekali dua kali aja orang yang ngalamin gitu. Bahkan Mm-mm. kayak mungkin udah jadi ya itu tadi hal biasa yang ada di situ gitu dan mungkin karena emang udah saking seringnya jadi orang kayak kalau yang enggak ya jadi dia kayak yang enggak gitu. Cuma emang serem ya kalau misalnya orang yang baru pertama kali ngalamin itu kayak yang friksi ada banget sih pasti. Tapi epic banget gak sih Iya iya pasti. siang-siang terus dia ngantri es lagi. Iya
Ya kayak ngapain ya jajan gitu kan. Tapi Tapi emang ya emang ampun, emang wallahu alam ya. mm, nggak bisa ngebayangin sih jujur karena dari aku sendiri pun alhamdulillahnya dan jangan sampainya aku ngalamin kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah ya, maksudnya ngalamin kejadian yang kayak gitu tuh alhamdulillahnya nggak pernah banget dan jangan sampai banget. Tapi emang pernah waktu itu posisinya lagi jalan sih, lagi eh, habis dari luar terus ngelewatin suatu komplek gitu. Kebetulan kan kalau misalnya rumah-rumah komplek kan lampunya redup-redup yang gimana gitu kan, kayak lampu ayam tau nggak? Lampu kurungan ayam ya Iya, kan. iya. Terus Heeh. eh, dia nih emang rumahnya tuh lumayan besar dan kebuka gini pintu sama jendelanya. Terus Mm-mm. juga ya gimana sih biasanya kan kita kalau lagi jalan naik motor kan suka lihat kanan kiri kan iseng kayak apalagi lihat-lihat komplek rumah yang bagus-bagus itu pas lewat kok di pintu kebuka tapi pas dibuka tuh pas pintunya kebuka nih kayak ada orang yang duduk posisinya itu emang kayak ruangan lagi setrika gitu loh ruangan tempat setrika laundry gitu dia tuh duduk bener-bener duduk rambutnya panjang pakai baju putih tapi duduk aja kayak orang baru abis keramas tapi bener-bener nggak ada pergerakan sama sekali ya idealnya kalau misalnya orang lagi gosok atau lagi gimana itu pasti kan kayak badannya gerak gak sih walaupun sedikit atau dia ngapain gitu Mm-mm. kayak bener-bener dia tuh kayak nge-freeze diem gitu terus kayak yang speechless tuh kayak hah apaan tuh yang gue lihat gitu tapi kan kita nggak berani balik lagi kan jadi itu kayaknya pengalaman terseram sih yang pernah aku alamin ya kayaknya tuh tapi walaupun nggak tahu itu pasti siapa ya cuman kan kayak gitu aja tuh udah serem banget gimana yang kayak kamu ceritain gitu oke Mm-mm. Kak Nining karena waktunya juga sudah lumayan panjang ya. Ceritanya juga Mm-mm. menarik-menarik banget. Terima kasih atas waktunya yang udah diberikan Masih untuk juga. sharing cerita horornya. Semoga em, kejadian yang Kak Nining alami nih bisa juga apa ya istilahnya dapat sisi baiknya dari hal ini gitu. Di balik ini semua kan pasti ada hal baiknya yang kan yang bakal kita dapetin gitu. Oke, Benar banget intinya. Iya, mana? aku mau nambahin satu lagi ya. Aku Boleh, mau boleh, nambahin boleh. satu lagi. Ya, pokoknya intinya dimanapun kalian tinggal, dimanapun tempat itu berada, kalian harus percaya kalau misalkan kalian tuh bukan manusia aja loh yang tinggal di sini gitu. Iya benar, karena kan dimanapun kita berada kan pasti selalu ada aja ya hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, jadi Karena kita hidup tuh berdampingan ya. benar, benar, benar banget. Nggak cuma Oke, dampingin oke. sama manusia kan, tapi sama hal-hal kayak gitu tuh juga. Oke, kan ini makasih banyak waktunya ya, udah mau diundang ke acara podcast ini. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Sukses terus dan sehat selalu. Dan Oke, doanya kembali ya. bye.